Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, namaku Tiara. Aku dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di video ini aku mau jelasin sedikit materi tentang pengawasan pendidikan yang meliputi definisi, tugas, fungsi, dan indikator. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke pembahasan. Simak baik-baik ya. Materi pertama, definisi pengawasan pendidikan. Pengawasan dalam pendidikan berarti mengukur tingkat efektivitas kerja personil pendidikan dan tingkat efisiensi penggunaan sumber-sumber daya pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, ada pula definisi pengawasan menurut Mokler, yaitu suatu usaha sistematis untuk menentukan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi-informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi. Nah, dari dua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan merupakan sebuah usaha yang bersifat membantu guru atau pendidik agar ia dapat memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan pengajarannya. Masuk materi yang kedua, tugas pengawas pendidikan. Tugas pokok pengawas sekolah atau satuan pendidikan yaitu melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Seperti yang pertama, melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah. Kedua, melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Ketiga, melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah. Masuk ke materi yang ketiga, fungsi pengawasan pendidikan. Dalam fungsinya, seorang pengawas pendidikan harus paham betul tentang istilah Early Warning System. Early Warning System adalah sistem peringatan dini yang sanggup memberikan informasi awal mengenai persiapan program, keterlaksanaan program, dan keberhasilan program. Nah, berikut ini adalah 4 fungsi pengawasan pendidikan, mulai dari fungsi eksplanasi, fungsi akuntansi, fungsi pemeriksaan, dan fungsi kepatuhan. Yang pertama, fungsi eksplanasi, yaitu di mana pengawas menjelaskan bagaimana kegiatan dilakukan, termasuk di dalamnya hambatan dan kesulitan, serta alasan terdapatnya perbedaan hasil-hasil dari suatu kegiatan. 2. Fungsi akuntansi, yaitu di mana seorang pengawas melakukan auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang dicapai. 3. Fungsi pemeriksaan, yaitu di mana seorang pengawas menelaah kesesuaian pelaksanaan kerja nyata dengan rencana. 4. Fungsi kepatuhan, di mana seorang pengawas menilai sejauh mana pelaksanaan taat dengan peraturan, sehingga dapat diketahui tingkat disiplin kerja pegawainya. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu indikator kepengawasan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 21 Tahun 2010, terdapat 4 indikator kepengawasan. Yang pertama, penyusunan program pengawasan. 2. Pelaksanaan program pengawasan. 3. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Dan yang terakhir, pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. Selesai. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang pengawasan pendidikan. Mulai dari definisi sampai indikator keberhasilan kepengawasan.
Sampai di sini dulu ya penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata dari aku, dan aku ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di next video.